Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Sebenarnya kenapa kita perlu tahu tentang globalisasi? Kita belajar tentang globalisasi agar kita tahu bagaimana menghadapi era globalisasi yang tidak selalu memberikan manfaat positif, tapi juga ada hal negatifnya yang tidak baik untuk kalian contoh. Pengaruh globalisasi sangat mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian sering mendengar atau makan makanan seperti pasta, pizza, dan keju. Produk makanan tersebut berasal dari negara Italia dan mulai masuk ke Indonesia khususnya di supermarket maupun restoran. Kemudahan dalam pertukaran produk tersebut adalah salah satu hal positif dari globalisasi. Nah, saat ini pun kita sedang merasakan pengaruh positif dari globalisasi yaitu melalui pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini didukung oleh teknologi gadget, internet, serta aplikasi belajar berupa video yang merupakan pengaruh globalisasi yang mempermudah komunikasi di masa pandemi, di mana kita tidak dapat belajar secara langsung atau tatap muka. Akan tetapi, ada pun beberapa dampak negatif dari globalisasi yang tidak patut untuk kita contoh atau tiru. Semua dampak memiliki dua sisi. Maka karena globalisasi memiliki sisi positif, tentunya juga akan memiliki sisi negatif. Salah satu sisi negatif dari globalisasi adalah dengan munculnya gaya hidup tidak hemat atau konsumerisme pada masyarakat. Konsumerisme ini dapat terjadi karena masuknya barang-barang impor dengan harga yang sangat murah sehingga menarik perhatian masyarakat. Globalisasi juga dapat memengaruhi budaya bangsa loh. Hal ini dikarenakan globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing dari luar. Budaya asing ini dapat diadopsi menggantikan budaya asal atau melebur dan berpadu menghasilkan budaya baru dalam proses akulturasi. Masyarakat dapat menggunakan adanya budaya lain yang masuk atau mengadopsi budaya tersebut, misalnya model pakaian dari barat dan musik serta sinema dari luar negeri. Halo adik-adik, pada hari ini kakak akan membuat percobaan yang ada di buku kalian, yaitu dari halaman 77 hingga halaman 80. Nah, pada percobaan ini bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 kubus berukuran panjang 6 kali tinggi 6 dan lebarnya juga 6. Itu 2 kubus. Nah, berikutnya adalah sebuah balok dengan panjang 12, tinggi 6, dan lebar juga 6. Semua ini telah diukur dan dibuat sebelumnya, dan kita butuh pasir, tapi karena pasir susah didapat, kakak menggunakan kopi ya. Jadi langkah-langkah yang paling pertama yaitu kita harus mengisi kopi tersebut atau pasir ke dalam 2 kubus tersebut. Jadi mari kita isi ya. Dan kita harus mengisi sampai penuh ya. Waduh, agak tumpah sedikit. Nah, kita isi saja di sini. Oke, baiklah. Setelah penuh, kita isi yang satu lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Kalian juga harus pelan-pelan ya jika mau mencobanya di rumah. Nanti berantakan.
Nah, memang perlu ditambah sedikit lagi ini ya. Oke, nanti sisa-sisanya kakak bisa tambah ya. Jadi diukur. Oke, nanti sisanya kita tambah saja ya. Jadi kita menganggap saja dari pasir-pasir tersebut, kita isi sedikit lagi di sini ya. Kita anggap mereka full. Oke, kita menganggap mereka full. Lalu dari dua kubus ini yang panjangnya 6, terus tingginya 6 cm, terus lebarnya 6, mari kita isi ke balok yang panjangnya 12, tingginya 6, dan juga lebarnya 6. Kita goyang-goyang dulu sedikit, karena tadi kakak belum mengisi dengan full di kubus yang satu. Mari kita tambah sedikit dari sini ya, sekitar, tidak usah banyak-banyak lah ya. Nah, anggaplah segitu. Ups. Oke, nah setelah kita mengisi dari dua kubus, kita mengisi ke balok tersebut, kita bisa melihat bahwa balok tersebut penuh ya. Kenapa? Ayo coba kakak kasih beberapa waktu supaya adik-adik bisa memikirkan kenapa bisa dari dua kubus yang diisi full dengan pasir atau kakak gunakan kopi bisa mengisi balok ini. Nah, oke. Mungkin ada yang tidak bisa mendapatkan jawabannya, ada yang bisa mendapatkan jawabannya, tapi kita bisa melihat dari ukuran dua kubus tersebut dan juga baloknya. Jadi dari kubusnya panjangnya itu 6, terus tingginya 6, dan juga lebarnya 6. Dua kubus ini identik ya, jadi sama persis. Sementara baloknya berukuran panjangnya 12, tingginya 6, dan lebarnya 6. Jadi jikalau dua balok ini ditambah, harusnya panjangnya 6 tambah 6 kan 12. Jadi harusnya mereka sama. Tingginya juga kurang lebih sama, dan juga lebarnya kurang lebih sama. Jadi harusnya memang full ya. Oke, coba kalian lihat di buku pelajaran kalian. Ada beberapa soal. Di situ coba kalian kerjakan ya. Kakak akan memberikan beberapa waktu untuk kalian kerjakan. Silahkan di pause saja videonya ya. Oke, kakak anggap sudah selesai. Nah, jawabannya akan tampil dalam 3, 2, 1. Nah, untuk pertanyaan 1 dan 2, tadi kan kakak sudah jelaskan bagaimana dua kubus ini bisa masuk ke dalam balok pasirnya. Nah, sekarang tentang volumenya. Jadi kalian pasti sudah tahu rumus volume ya. Rumus volume yaitu P panjang kali L lebar dan kali tinggi. Nah, apa hubungannya volume kubus ini dan juga balok ini? Nah, jikalau kita hitung kubus ini volumenya ditambah dengan kubus ini, kan dua kubus ini identik, jadi pasti volumenya sama. Jikalau ditambah, karena kan kita sudah tahu panjangnya sama,
akan menghasilkan volume yang sama dengan balok ini kalau kubus ini ditambah. Itu jawabannya ya, dengan penjelasannya. Nah, berikutnya, bagaimana cara hitung volume bangun 1, 2, dan 3? Seperti yang kakak tadi sudah bilang, rumus volume bangunan 1 adalah P kali L kali T. Semua untuk menghitung volume kotak atau balok itu begitu ya. Nah, ini juga panjang 12 kali lebar 6 kali tinggi 6. Nah, jawabannya seperti yang kita lihat, 6 kali 6 kali 6 216 harusnya ya. 216 cm, jangan lupa pangkat 3 ya, karena memang cm, dan ini adalah 576 cm pangkat 3 volumenya. Jadi karena volume ini 216 dan dikali 2, hasilnya akan sama dengan volume balok ini, seperti yang kakak tadi sudah bilang. Baik, sekian cukup percobaannya untuk pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak dengan baik adik-adik. Sampai jumpa lain kali. Nah, karena percobaan sudah selesai, adik-adik silahkan buka buku pada halaman 77 sampai 80. Di sana kalian akan melihat pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan info yang sudah ditahu, coba adik-adik mengerjakan soalnya ya. Silahkan videonya di pause dulu sambil adik-adik mengerjakan, karena habis ini kakak akan memberikan jawabannya. Oke, jawabannya akan muncul dalam 3, 2, 1. Jadi, untuk mengetes seberapa kalian paham materi yang sudah diajarkan, kami ingin memberi pertanyaan kepada kalian. Jangan khawatir, pertanyaannya mudah kok. Pertanyaan pertama ialah, menurut kalian, apakah globalisasi bermanfaat? Berikan alasan kalian. Dan pertanyaan kedua ialah, apakah video ini membantu kalian memahami materi ini? Berikan alasan kalian. Nanti jawaban kalian dapat dituliskan di web ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.